Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya akan membahas satu tema yang diangkat dari sebuah pertanyaan dari salah satu komentator. Dia ingin bertanya tentang saya pribadi yang isinya seperti ini. Apakah yang saya lakukan selama ini hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau hasil akibat dari sihir? Atau kurang lebihnya pertanyaan itu ditujukan bahwa apakah saya menggunakan sihir, menggunakan ilmu sihir dalam beraktivitas di dunia maya maupun di dunia nyata gitu. Karena si penanya ini melihat semacam ada sesuatu yang tidak wajar, yang tidak lumrah dilakukan oleh manusia pada umumnya gitu. Maka dari itu dia ingin mempertanyakan apakah saya menggunakan sihir sehingga muncul fenomena-fenomena yang di luar nalar atau di luar kebiasaan atau tidak lazim dilakukan oleh manusia biasa gitu. Kurang lebih seperti itu bunyi pertanyaannya itu. Kemudian penanya ini dia mengatakan katanya bahwa dia pernah berkonsultasi ke gurunya masing-masing atau orang yang dianggap mempunyai pengetahuan. Orang itu bertanya kepada gurunya bahwa katanya ini ada fenomena aneh yang saya lakukan. Apakah perbuatan yang saya lakukan itu termasuk kategori praktek ilmu sihir atau bukan gitu. Karena dinilai saya orang biasa, dan memang saya orang biasa. Saya bukan ulama, saya bukan orang soleh, bukan kiai juga, belajar agama juga otodidak. Jadi penanya ini mempertanyakan apakah yang saya lakukan selama ini termasuk perbuatan dari hasil praktek ilmu sihir atau bukan gitu. Karena dinilai fenomenanya itu di luar dugaan. Kurang lebih seperti itu penanya itu. Baiklah, saya akan coba bahas pertanyaan ini dan sekaligus untuk mengklarifikasi gitu istilahnya. Apakah yang saya lakukan selama ini termasuk praktek sihir atau bukan? Baik, kita akan mulai. Yang pertama, sebenarnya apa yang saya lakukan itu tidak lebih dan tidak kurang dari faktor kebetulan. Itu yang paling pertamanya. Dari faktor kebetulan. Kenapa bisa dikatakan sebagai faktor kebetulan? Ya karena saya merasa saya tidak punya ilmu sihir. Saya memang pernah membaca buku-buku ilmu seperti itulah istilahnya kalau yang di zaman sekarang disebutnya buku ilmu hikmah gitu ya. Tapi yang saya tahu, buku yang saya pelajari itu tidak ada kaitannya dengan praktek ilmu sihir seperti itu. Jadi saya juga merasa hal itu kurang tepat gitu jika ditanyakan kepada saya. Dan lagi, coba Anda pikirkan, bagaimana cara mempraktekkan ilmu sihir itu? Sedangkan saya tidak punya pengetahuan cara untuk menggunakan ilmu sihir seperti itu. Contoh, ketika saya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu, gitu, ternyata kejadian gitu. Atau saya ingin melakukan sesuatu, terus tiba-tiba apa yang saya katakan itu terjadi gitu. Dan orang yang tidak memahami saya rata-rata pasti mengatakan bahwa oh itu hasil dari praktek ilmu sihir. Seperti itu. Yang saya herankan adalah jika orang-orang awam yang mengatakan seperti itu masih saya anggap wajar karena mereka tidak paham apa itu ilmu sihir. Cuma yang saya heran itu orang-orang yang berilmu kok bisa ikut-ikutan terbawa arus pemikiran orang-orang yang awam gitu. Seharusnya mereka itu menimbang dengan bijak gitu. Meskipun kejadian atau fenomenanya itu di luar nalar manusia biasa. Tidak lazim mungkin, tidak umum dilakukan oleh manusia biasa gitu. Dan mereka menganggap bahwa pilihannya ya cuma satu mungkin, yaitu ilmu sihir mungkin. Karena kalau disebut karomah kayaknya nggak mungkin. Karena karomah katanya untuk para ulama.
Meskipun saya pernah membantahnya bahwa karomah itu bukan cuma turun ke ulama saja. Orang biasa pun kalau Allah mau, Allah bisa memberikan karomah. Seperti itu sobat Cici Cuit Channel. Rahimakumullah. Bukankah kita semua sudah mengetahui bahwa praktek ilmu sihir itu sudah lazim diketahui oleh orang-orang yang awam pun sekalian. Contoh, praktek ilmu sihir itu kan biasanya nih ya, ada apinya, ada tungkunya, ada benda-benda yang dianggap mistiknya, pasti selalu berhubungan dengan api, asap, gitu ya, alat pembakaran, benda-benda yang dianggap mistik, yang dipakai untuk mediasinya itu. Sedangkan saya sendiri, saya tidak punya apa-apa, tidak punya alat-alat seperti itu, tidak memiliki alat-alat perlengkapan praktek ilmu sihir yang sebagaimana para dukun memilikinya, seperti keris atau amalan-amalan atau hijab lah istilahnya, atau benda-benda keramat lah. Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya ini aja nih, punya ini nih, korek gas tuh, terus ini tuh paling ini nih, tuh kotak ini kotak tempat menyimpan rokok tuh, masukin ke sini. Cuma itu aja yang saya punya, sama HP ini, cuma itu aja yang saya punya tuh. Boro-boro punya benda-benda keramat yang memiliki mistik. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh cek ke rumah saya, datang lihat kondisinya. Apakah di rumah saya ada tombak keramat, keris keramat, atau cincin keramat, atau benda-benda yang seperti para dukun miliki itu. Cek aja sendiri ke sini kalau nggak percaya. Saya tidak memiliki apapun, bahkan saya tidak punya amalan-amalan yang khusus, bahkan saya jikir-jikir biasa aja, paling tasbih paling cuma segitu saja, paling sholawat paling gitu, cuma itu aja. Jadi saya juga heran, dari mana ada pemikiran bahwa saya memiliki ilmu sihir gitu. Di situ. Lagi pula untuk setahu saya ya, lagi pula untuk mempraktekkan ilmu sihir itu, menurut keterangan yang saya baca di dalam buku-buku gitu ya, dalam literatur gitu ya, biasanya kalau untuk mempraktekkan ilmu sihir itu harus memiliki tempat khusus, ruangan khusus, tempat bersemedi lah mungkin gitu, seperti Ki Joko Bodo itu, untuk meditasi, tempat khusus, ruangan khusus. Sedangkan saya sendiri, nah ini coba Anda lihat sendiri, ini kamar saya seperti ini, saya nggak punya benda-benda aneh. Lemari aja ini, saya lemari bekas tuh, pakai gorden, nggak ada benda-benda aneh. Paling juga ini nih, sarung tuh, tempat tuh. Cuma ini doang yang saya punya tuh, sejadah, sarung, ini doang, nggak punya benda-benda aneh yang seperti dimiliki oleh para dukun itu. Paling banter juga apa ya, obeng kali buat nyertis speaker aktif, itu aja paling juga apa, alat spring bar paling buat nyertis jam tangan, karena saya memang pekerjaannya menyervis jam tangan. Nah jadi seperti itu sobat Cici Cuit Channel. Jadi intinya informasi yang seperti itu sangatlah salah sekali, jauh dari kebenaran. Lagi pula nih, kalaupun saya punya ilmu sihir gitu, bagaimana saya akan mempraktekannya kalau jadwal kerja saya aja sudah padat dari pagi sampai malam? Mungkin kalau untuk orang lain ya, jam kerjanya paling normalnya ya jam 9 siang sampai jam 5 sore, langsung pulang. Nah kalau saya bangun buka toko itu jam 6 sore, jam 6 pagi. Buka toko jam 6 pagi, tutupnya sekitar jam segini nih. Kadang jam 11 malam, kadang jam setengah 12 malam. Coba pikir, bagaimana saya mempraktekannya? Sedangkan dari pagi sampai tengah malam, saya ada di dalam toko. Dan itu tidak istilahnya tidak keluar masuk. Dari pagi sampai tengah malam ya duduk di kursi itu di toko. Paling kalau keluar dari toko paling sholat duhur doang, sholat asar, sholat maghrib, baru keluar. Sholat isya baru ini masuk lagi. Habis itu ya di toko lagi sampai tengah malam. Coba pikir, bagaimana saya mempraktekkan ilmu sihirnya kalau dari pagi sampai tengah malam aja
saya masih ada di tempat kerja. Jadi anggapan orang yang mengatakan bahwa saya punya ilmu sihir kemudian mempraktekannya, ilmu sihir itu, pertanyaan saya cuma satu, bagaimana caranya saya mempraktekkan ilmu sihir itu kalaupun saya punya ilmu sihir? Sedangkan saya dari subuh sampai tengah malam ada di toko. Andaikan saya punya jin gitu ya, punya jin seperti para penyihir lain gitu, punya jin gitu, seumpamanya punya jin seperti ahli sihir di tempat yang lain gitu. Nah, bagaimana cara mempraktekannya coba? Bagaimana cara mempraktekkan saya untuk menggerakkan makhluk halus itu? Setahu saya, kalau seorang dukun mempraktekkan ilmu sihirnya menggunakan jin itu, setahu saya, berdasarkan nonton film, berdasarkan nonton video-video yang ada di YouTube gitu, penjelasan-penjelasan para pakar supranatural, biasanya mereka itu kalau ingin mempraktekannya itu harus ada ritual dulu. Ritual yang pertama biasanya ya ritual memanggil jin gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau saya itu gimana coba? Bagaimana caranya ritualnya? Lawang saya tiap hari kerja, saya jualan. Sedangkan kalau ritual kan harus khusus tempatnya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh tidak bisa di dalam tempat keramaian. Nah, sedangkan saya aja tiap hari ada di pinggir jalan jualan. Kan Anda juga bisa tahu sendiri video saya kalau lagi nge-live gitu, suka berisikan, ada suara mobil, ada suara motor, kadang ada pembeli yang datang tanpa diduga. Coba pikir gimana caranya saya mempraktekkan untuk ritual memanggil jin. Kan? Anda bingung kan? Saya juga bingung. Bagaimana caranya coba? Saya aja nggak tahu caranya gimana. Jadi kesimpulannya, kalau ada anggapan bahwa saya menggunakan jin untuk praktek ilmu sihir, itu salah besar. Karena tidak ada ritual memanggil jin, tidak ada tempat khusus untuk memanggil jinnya atau mempraktekkan ilmu sihirnya. Di mana tempat ini? Kamar tempat keramaian kayak gini mana bisa? Nah, seperti itu penjelasan saya. Lalu sekarang bagaimana dengan istilahnya hubungannya dengan fenomena yang terjadi gitu. Dengan fenomena yang terjadi, yang saya lakukan atau yang saya katakan atau yang saya sampaikan. Itu sebenarnya faktornya adalah faktor kebetulan. Bukan karena ilmu sihir, bukan karena bantuan jin. Gitu. Kalaupun memang saya pernah mengucapkan gitu, kirimkan 1000 jin gitu. Itu kan cuma ucapan doang. Cuma ucapan doang, cuma pas kebetulan ada gitu, ada yang dengar mungkin jinnya gitu, terus dia ngikut ke sana gitu. Saya mah nggak bermaksud untuk memanggil secara khusus untuk datang ke situ. Jadi intinya semuanya itu faktor kebetulan terjadi gitu. Jadi seperti itu sobat Cici Cuit. Jadi intinya apa yang terjadi itu adalah faktor kebetulan. Faktor kebetulan. Seperti contohnya ketika saya mengatakan bahwa saya akan mengirimkan angin puting beliung ke suatu wilayah gitu. Kebetulan ada angin yang lewat ke sana kan. Nah, itu sebenarnya faktor kebetulan. Faktor kebetulan. Tidak ada pengaruhnya dari ilmu sihir. Faktor kebetulan. Apa perlu saya bersumpah demi Allah? Kalau emang dibutuhkan, saya pasti akan mengatakan, sumpah demi Allah, itu faktor kebetulan. Bukan karena ilmu sihir. Demi Allah, itu faktor kebetulan. Ketika saya bicara, kebetulan terjadi. Ya bisa aja sama Allah dikabulin kan. Kita lagi hoki mungkin. Kan kita tidak tahu setiap doa atau setiap ucapan itu dikabulin atau enggaknya kan. Cuma pas saya ngomong mungkin Allah mengijabah ucapan aku mungkin. Makanya terjadi angin puting beliung di sana di sini. Gitu. Sama seperti ketika aku mengatakan bahwa aku akan mengirim 100.000 jin ke seluruh dunia, misalkan contoh. Ternyata kejadian di sana terjadi sesuatu gitu. Nah, itu bukan berarti karena saya sakti, punya ilmu sihir, bisa menggerakkan jin ke sana kemari. Bukan. Tapi itu faktor kebetulan. Kebetulan ada jin yang lagi main ke sana mungkin seperti itu. Jadi intinya apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan bukanlah berasal dari ilmu sihir. Demi Allah, bukan berasal dari ilmu sihir. Itu hanya dari faktor kebetulan saja. Faktor kebetulan, terjadi gitu. Ya meskipun sering, faktor kebetulannya ya yang namanya kebetulan bisa aja sering. Betul kan? Hari ini kita bicara, besok kejadian. Besoknya lagi aku ngomong seperti ini, itu, kejadian. Itu faktor kebetulan.
Saya ngirim angin puting beliung, kebetulan ada angin yang lewat ke sana. Saya ngomong akan ngirim jin ke sana, ternyata kejadian beneran, ada jin yang main ke sana. Saya akan mengirim banjir bandang misalkan, ternyata tiba-tiba ada hujan deras, tiba-tiba banjir aja. Itu juga sama, faktor kebetulan. Jadi bukan unsur kesengajaan saya mau manggil air hujan biar banjir, menggunakan ritual pemanggil makhluk jin misalkan. Mana ada seperti itu? Nggak ada seperti itu. Itu sangat jauh sekali. Lagi pula belum ada di dunia ini yang bisa manggil air untuk banjir ke sana kemari gitu. Nggak ada. Itu yang saya katakan itu cuma faktor kebetulan. Faktor kebetulan terjadi gitu. Ya meskipun sering, yang namanya faktor kebetulan ya kebetulan aja. Gitu. Faktor kebetulan terjadi. Oh ya terjadi ternyata. Nah itu kan namanya feeling. Oh feeling sekarang ngomong ini, oh ternyata besoknya kejadian. Itu feeling sebenarnya, faktor kebetulan. Tidak ada unsur kesengajaan dipanggil dengan ritual memanggil jin gitu. Kayak di film-film gitu. Wah itu mah hayalan semua. Mana ada kayak gitu, nggak bisa. Saya ini kaum tauhid. Saya ini kaum tauhid. Mana mungkin saya mau istilahnya mengadakan ritual pemanggilan jin untuk saya gerakan ke sana kemari atau manggil hujan ke sana kemari atau manggil angin puting beliung gitu. Mana mungkin saya ini kaum tauhid. Mustahil kaum tauhid praktek seperti itu. Lawang ziarah kubur aja dibatasin kalau kaum tauhid itu. Anda boleh cek saya. Dalam 1 bulan, berapa kali saya ziarah ke kuburan? Hampir nggak pernah. Paling saya dalam setahun ke kuburan itu paling antara 5 kalian dalam setahun. Bahkan kalau lagi malas gitu kan, cuma satu tahun sekali. Pas habis lebaran doang. Coba bayangin, karena saya paham aturan ziarah kubur itu seperti apa. Ya, seperti itu Sobat Cicuit dimanapun Anda berada. Baiklah, sebagai penutup, saya akan beri kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan selama ini yang berkaitan dengan angin puting beliung, banjir bandang, gempa bumi, atau atau mengirimkan jin ke sana kemari, itu semua adalah faktor kebetulan. Kebetulan terjadi seperti itu dan tidak ada unsur kesengajaan saya lakukan seperti itu. Ya mungkin Allah mengijabah doa saya, mungkin kan kita tidak tahu ya. Yang namanya Allah itu kan Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa seperti itu, seperti ini. Itu faktornya di situ, faktor kebetulannya di situ, kebetulan di doanya diijabah. Kalau pas lagi nggak diijabah mah ya susah tuh, siapa juga sama, yang lain juga seperti itu. Oke, Sobat Cicuit, pembahasan tentang ilmu sihir pada malam hari ini saya akhiri dulu. Kalau masih belum jelas, kalau ingin penjelasan lebih lanjut silahkan aja tulis di kolom komentar agar tidak salah paham ya. Anggap aja ini untuk tabayun gitu bagi orang-orang yang masih ragu tentang saya, dan saya tidak pernah menggunakan ilmu sihir, tidak pernah melakukan ritual-ritual seperti orang-orang lain, tidak pernah. Karena saya tiap hari bekerja, jualan di pinggir jalan, masuknya subuh, tutupnya tengah malam. Jadi tidak ada waktu membuat ritual, boro-boro ritual. Tiap hari duduk di depan kursi, di depan meja, kan nggak mungkin ada pembeli datang pas lagi ritual, kan aneh orang lihatnya, kan susah, nggak mungkin, mustahil. Oke, sampai di sini dulu Sobat Cicuit. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan klarifikasi ya bagi orang-orang yang masih menuduh saya menggunakan ilmu sihir dan semacamnya ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan malam ini saya akhiri. Sampai berjumpa di tema-tema berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel saya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.